Baik, halo semuanya, kita jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan membahas materi kalkulus ya, mulai masuk ke materi kalkulus. Nah, di materi yang pertama untuk kalkulus ini saya akan membahas tentang bab limit. Nah, bab limit, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas tentang pendahuluan limit dulu ya. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, untuk limit, kita berangkat dari aplikasi ya, aplikasi limit dalam matematika secara umum ya, aplikasi aplikasi limit. Oke, jadi sebetulnya limit itu apa dan untuk apa ya? Baik, aplikasi limit, sebelum saya jelaskan lebih detail, jadi kalian ingat kasus untuk kecepatannya, kecepatan itu kan jarak bagi waktu ya, S dibagi T. Nah, ini untuk selang T-nya antara 1 sampai 2 misalkan ya, 1 sampai 2 second, maka kecepatannya kita bisa tentukan jarak untuk T-nya 1 ya, dikurangi jarak jarak untuk T-nya 2 ya, batas yang besar ini batas atas dikurangi jarak untuk T-nya yang 1 batas bawah, dibagi dengan 2 kurangi 1 ya. Jadi sama saja dengan delta S dibagi delta T ya. Nah, ini limitnya di mana nanti ya saya jelaskan. Jadi kecepatan seperti ini biasanya. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, misalkan untuk selang T-nya semakin kecil, sama, rumusnya sama ya. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, untuk waktunya itu semakin kecil, saya perkecil ya. Awalnya garis selangnya itu cuma 1 detik kan, garis 1 detik ke 2 detik, 1 detik. Oke, jadi delta T-nya perubahan waktunya cuma 1 second misalkan ya. Nah, sekarang saya perkecil lagi. Selang waktunya dari 1 sampai 1,02. Oke, artinya apa? Artinya delta T atau selang waktunya itu adalah 0,02 second ya. Sama rumusnya, jadi kecepatan sama dengan jarak untuk T-nya 1,02 dikurangi jarak ketika T-nya 1 second dibagi 1,02 dikurangi 1. Nah, ini kecepatan untuk selang waktunya 0,02 detik. Nah, bagaimana kasusnya ketika delta T atau selang waktunya mendekati 0? Nah, ini yang disebut dengan apa? Kecepatan sesaat. Artinya apa? Ketika delta T-nya semakin kecil, ya, maka kita bisa menggunakan konsep limit ini ya. Oke, limit. Oke, jadi bisa jadi T-nya itu misalkan di antara 1 sampai dengan 1,000 sekian 1 misalkan, ini limit. Oke. Nah, sekarang nanti kalian akan lebih memahami limit. Saya jelasin dari aplikasi dulu ya, yang secara umum. Nanti limit itu apa? Nah, misalkan kasus lain, yaitu misalkan saya punya lingkaran nih, ya. Lingkaran, intinya gini, kita belum tahu luas lingkaran itu seperti apa. Tapi yang pertama, kita dekati luas lingkaran ini dengan segi N beraturan ya. Jadi segi N yang sama dengan 4 misalkan. Oh, yaitu kita dapat segi 4 nih. Otomatis luasan ini jauh dengan luasan lingkarannya, agak jauh yang soalnya kenapa? Soalnya yang kosong ini tidak masuk ke dalam pendekatannya ya. Jadi kita dekati luas lingkaran dengan persegi ya. Nah, kemudian ketika N-nya sama dengan 6 misalkan ya, seluas lingkaran ini kita dekati dengan segi N beraturan, gimana N-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, anggap saja beraturan ya, jadi agak 6. Segi 6 ini semakin mendekati ya. Jadi untuk yang ini lebih bagus daripada yang ini ya. Kenapa? Karena untuk segi 6 dia semakin mendekati luas lingkaran. Nah, bagaimana dengan limit N-nya mendekati tak hingga? Oke, misalkan ini formulasinya adalah AN, luasan lingkaran ya. Bukan luasan lingkaran, maaf, ini segi N beraturan ya, luas segi N beraturan. Oke. Jadi A ini misalkan fungsi
hasil luas segi N beraturan. Nah, sehingga selingkaran ini kita dekati dengan segi yang tak hingga beraturan gitu loh. Jadi semakin mendekati ya, semakin mendekati lingkaran, oke? Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi dari kasus-kasus ini kita bisa belajar bahwa limit itu apa? Intinya pendekatan ya. Kata simpelnya pendekatan atau mendekati lah ya. Jadi limit. Oke. Baik, kita belajar lebih dalam lagi tentang limit. Nah, untuk pendahuluan limit ini kita belajar lebih dalam. Contohnya seperti ini. Dalam suatu koordinat kartesius ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Saya misalkan punya fungsi nih, fungsi fx ya. Nah, begini. Andaikan nilai ketika x-nya 1 ya. Jadi f1 itu nilainya misalkan nilainya berapa? F1 nilainya 2 ya. Misalkan begini, misalkan ini 2 ya, misalkan 2 ya. Nilai aslinya ya. Nah, maka limit ya. Limit x mendekati 1. Oke. Nah, dari kanan. Jadi limit itu nanti ada istilahnya ada limit kanan ya. Dia itu mendekati dari kanan, dari arah kanan, oke. Tik tek tek dari kanan mendekati ya, misalkan mendekati, tapi bukan tepat di 1, ingat, bukan nilai pas di satunya, tapi mendekati dari kanan, oke. Nah, limit kanan itu simbolnya kan limit x mendekati 1 dari kanan, oke, terhadap fx, seperti itu ya kalau kanan, oke. Nah, jadi kalau misalkan x-nya di sini dari kanan, oh dapatnya agak jauh dari 2 ya, lebih besar dari 2 di sini. Kalau saya lebih mendekati lagi dari kanan di sini, oh dia lebih mendekati 2 nilainya sesungguhnya. Nah, kalau saya mendekati kanan tapi semakin dekat ke 1, maka dia hampir nilainya 2, oke. Paham ya? Nah, untuk limit kanan ini dituliskan limit x mendekati c. C itu adalah suatu nilai yang didekati ya, dari kanan, plus simbolnya pangkat plus fx, oke. Nah, ada lagi namanya limit kiri, sama saja, cuma dia mendekati dari arah kiri ya. Penulisannya limit x mendekati c dari kiri fx. Baik, kita dekati fungsi ini dari kiri, misalkan limit x mendekati 1 dari kiri fx, oke. Nah, sehingga dari sini misalnya tes dapat dari sini dari kiri, oh agak jauh dari 2 ya, kurang dari 2. Saya dekati lagi misalnya di sini, oh dapat di sini, kemudian dari kiri tapi dekat ke 1, oh hampir 2 nilainya, oke. Nah, sehingga ketika sangat betul-betul dekat ke 1, baik kiri maupun kanan itu mendekati 2, sangat mendekati 2, oke. Nah, baik, dari sini saya akan turunkan jadi ada definisi limit. Oke. Definisi limit. Oke. Nah, secara intuisi ya, ada definisi secara intuisi, ada secara presisi. Untuk secara presisi saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, secara intuisi. Baik, definisi limit secara intuisi. Nah, bahwa untuk menyatakan bahwa ya, ingat ya, kalau kita lebih belajar matematika lebih dalam, maka kita semakin memahami bahwa matematika itu adalah bahasa ya, bahasa. Jadi setiap kata itu harus kita pahami ya. Untuk menyatakan bahwa limit x mendekati cfx itu hasilnya adalah L ya. Oke. Nah, ini artinya berarti apa? Berarti bahwa ketika x dekat, oke, ketika x dekat tetapi berlayangan dari c, maka fx
dekat ke L. Oke. Nah, ini dengan kata-kata ini kita bisa memahami, ini sudah ada visualnya ya, secara grafis ya, untuk menyatakan bahwa limit X mendekati C terhadap satu fungsi fx sama dengan L dalam hal ini. Oke, dalam contoh ini adalah limit X mendekati C itu 1 kan ya, mendekati 1 fx sama dengan 2 kan. Oke, ini 1, ini 2 ya. Artinya bahwa ketika X dekat tetapi berlainan dengan dari C ya kan, bisa dekat dari kanan, bisa dekat dari kiri kan, maka fx dekat ke L. Dalam hal ini, dalam contoh ini dekat ke 2 ya. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya limit X mendekati 3, 4x min 5 itu sama dengan apa? Ya jelas, karena semakin dekat ke, hasilnya semakin dekat dengan 4 kali 3 kurangi 5 sama dengan 7 ya. Jadi tinggal dimasukin aja ya. Artinya semakin dekat ke 7. Semakin dekat ke 3 maka hasilnya semakin dekat ke 7. Paham ya? Gampang, oke? Oke. Nah, dalam materi limit ini ada istilahnya adalah limitnya tidak ada. Ya, jadi nilai limit itu ada yang limitnya ada dengan nilai sekian, dan ada juga yang limitnya tidak ada. Kapan limitnya tidak ada? Yaitu ketika suatu lompatan. Ya, lompatannya kayak gimana? Yaitu kayak fungsi tangga ya, floor function, ceiling function. Itu sudah saya jelaskan di materi pengantar kalkulus. Silahkan kalian buka lagi di video saya mengenai ceiling function, floor function, fungsi atap, fungsi lantai. Oke, suatu lompatan misalnya seperti ini. Ini ada fungsi lantai ya, pembulatan ke bawah. Misalkan seperti ini. Ini 0, ini grafik fungsi lantai ya. Ini gini. Ini, oke. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 2, ini 3. Oke. Ini 1, kemudian ini 2. Oke. Nah, ini adalah fx sama dengan floor function x ya. Oke. Maka fungsi lantai, oke. Jadi artinya apa? Artinya ketika contohnya ya, contoh floor function dari 2,5 itu apa? Pembulatan ke bawah dari 2,5 ya 2 ya. Pembulatan ke bawah dari negatif 1,5. Negatif 1,5 kan di sini ya. Saya tuliskan lagi ya. Nah, oke. Negatif 1,5. Oke, ini kan min 1, ini min 2. Negatif 1,5 kan ini ya. Oh, sorry. Negatif 1,5 kan ini ya. Oh, dia berarti hasilnya adalah negatif 2 ya. Oke, pembulatan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk floor function ini 3 ada, ini limitnya. Artinya apa? Limit X mendekati 2 floor function X ya. Nah, ini apa? Tidak ada. Nah, ketika mendekati 2, oke, garis sini, garis kiri, kan sebutnya garis kiri ada nilainya 1 ya. Sebutnya begini. Limit tidak ada itu jika nilai limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, oke? Di limit X mendekati 2 garis kiri, floor function X itu sama dengan 1 ya, paham? Karena 2 garis kiri sini kan. Ketangkap ini 1 nih ya, 1 ya. Tapi ini tidak sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan, floor function X ya. Limit X mendekati 2 dari kanan itu di sini. Tapi dia di sini bolong, paham nggak? Ini bolong kan, ini bolong. Nah, ini dapatnya 2 jawabannya. Oke. Kalau 2 dari kanan jawabannya 2 karena dia bulatannya penuh. Kalau dari kiri dia 1, oke. Jadi 2. Ini nggak sama, ini 2, ini 1. Dari kiri hasilnya 1, dari kanan hasilnya 2. Ya, ini. Kalau kalian masih belum paham, coba buka lagi materi tentang floor function. Fungsi lantai, ini grafiknya. Pembulatan ke bawah. Nah, ada lagi kasus lain, ketika limitnya tidak ada adalah ketika terlalu banyak goyangan. Oke. Kapan terlalu banyak goyangan? Contohnya adalah limit X mendekati 0 sin 1 per X ya.
Ya, ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena grafiknya kalau diplot itu seperti ini. Nah, ketika mendekati 0, oke, di sini maka dia sinus X yang mendekati 0, hasilnya kan dia seperti ini ya. Jadi sinus tahingga gitu. Sinus tahingga itu berapa? Bisa berapa aja. Plus minus tahingga nggak jelas di sini kan hasilnya kan. Nah, ini banyak sekali goyangan di sini. Artinya apa? Artinya tidak ada ya. Banyak sekali goyangan fluktuatif ya. Oke. Nah, sini lalu tambahan saya akan tuliskan tentang teorema ya. Teorema. Jadi teorema limit itu adalah ketika limit X mendekati C, Fx itu sama dengan L ya. Oke. Jadi limit X mendekati C terhadap suatu fungsi Fx itu hasilnya L jika dan hanya jika apa? Jika limit kiri sama dengan limit kanan. Limit X mendekati C dari kiri terhadap suatu fungsi Fx itu sama dengan limit limit X mendekati C dari kanan fungsi X. Oke, ini harus sama, wajib. Nah, ketika limit kiri sama dengan limit kanan, maka hasilnya, maka limit itu dikatakan ada dengan nilai L. Oke, baik. Satu lagi ya, yang mau saya jelaskan satu lagi. Misalkan saya punya grafik ya. Ini mohon maaf saya tulis grafiknya tidak lurus ya, tapi semoga kalian paham. Saya misalkan punya contoh seperti ini. Ini min 3, ini min 2, kemudian saya punya contoh. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kemudian ini saya seperti ini lihatnya. Nah, ini banyak goyangan di sini. Nah, oke. Nah, ini saya misalkan 1, kemudian ini 2. Duanya di sini. Nah, duanya di sini. Oke, maaf ini agak berantakan. Saya rapikan dulu sebentar. Oke, nah duanya di sini ya. Ini 1. Oke. Nah, baik. Ini 2, misalkan ya, ini 3. Ini 3 misalkan. Oke, ini 4. Nah, saya kasih beberapa kasus. Jadi gini. Limit X mendekati min 3 Fx itu berapa? Ada nggak? Ini contoh 1. Limit X mendekati min 3 Fx. Nah, kalau limit X mendekati 3 dari kiri, oke, lihat di sini. Limit X mendekati min 3 dari kiri, itu apa? Itu 2, ya kan, dari kiri kan ini kan. Strek. Oh, hasilnya 2. Oke. Nah, ini. Lalu, limit X mendekati min 3 dari kanan, Fx, dari kanan, strek. Oh, ini. Oh, 2 juga. Artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Ini jawabannya 2. Ini ada. Oke. Oke ya, gampang. Lanjut. Nomor 2, saya kasih contoh. Limit X mendekati min 2 dari kiri Fx. Min 2 dari kiri. Nah, limit 2 dari kiri kan ini nih. Oke, dari kiri. Oh, jawabannya 3. Ya, ada kan? Dari kiri. Paham, dari kiri sini kan? Oke. Walaupun ini bolong ya. Kemudian contoh 3 ya. Limit X mendekati min 2 Fx. Lihat. Limit kiri harus limit kanan. Kalau misalkan limitnya agak ya. Ini nggak ada limit kiri, nggak ada limit kanan. Berarti limit X mendekati min 2 Fx ada jika limit kanan sama dengan limit kiri. Kita cek. Limit kirinya kan X mendekati min 2. Jawabannya 3 ya. Ini ya. Kalau mendekati min 2 dari kanan, berarti ini kan. Set. Oh, jawabannya 4. Oke. Jawabannya 4. Berarti tidak ada. Oke. Kenapa tidak ada? Karena limit kiri nggak sama dengan limit kanan, ya kan? Ketika didekati dari kiri terhadap min 2, jawabannya 3. Namun ketika didekati dari kanan terhadap min 2, ya, min 2 kan sini lurus kan? Dari kanan, oh jawabannya 4. Oke, tidak ada. Lanjut, contoh 4. Contoh 4, cari limit X mendekati
2 dari kiri fx. 2 dari kiri fx, sini kan, oh dia terlalu banyak goyangan di sini, paham nggak? Ya, tadi bahwa limit itu tidak ada jika banyak goyangan. Artinya ini tidak ada. Oke. Nah, namun lain halnya dengan contoh soal yang kelima, saya kasih contoh limit x mendekati 2 dari kanan fx. Apa nih? Dari kanan. Oh, ini. Dari kanan. Oh, ini. Jawabannya 3. Ya. 3 ya. Lurusan 3 misalnya. 3. Oke, paham ya? Jadi, sekian materi untuk limit, pendahuluan limit. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Oke.